Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 16 April 2025. IHSG-nya seperti eh, estimasi kita ya, Bapak Ibu. Suasana batinnya tadi pagi kalau Bapak Ibu nonton 10 minute call, kita lihat pasar Amerika seperti apa, mulai ada profit taking. Saya juga mulai mengguyur, ngambil cash dulu, mau buyback, karena ada gap ya. Jadi alhamdulillah masih berjalan sesuai dengan rencana, market masih bisa terbaca dengan volatilitas tinggi. Kita tidak bisa cuma tinggal diam saja dengan market volatilitas ini, kita harus berupaya tetap profit Bapak Ibu. Ideologi kita itu profit, bukan Pancasilais ya kalau di pasar saham, bukan keadaan sosial. Jadi market berubah, kita berubah plannya. Market begini, kita ikut berubah. Oke? Nah, IHSG minus Bapak Ibu, kalau kita lihat memang sentimennya masih perang dagang. Kalau kondisi begini memang kita melihat pasar Amerika, kita lihat Cina. Ah, udah itu saja. Kalau ada Singapura, Vietnam, Eropa itu cuman riak-riak saja. Apa yang terjadi di Amerika itulah jadi katalis utamanya. Nah, Cina sepertinya mereka ada berilis, tapi saya tidak terlalu paham ya, maksudnya tidak terlalu detail lihat. Sepertinya pengangguran berkurang, mereka menggenjot ya. Jadi mereka sudah siap ini Bapak Ibu sebenarnya, digenjot market dalam negeri mereka, mencari alternatif yang lain. Mungkin mereka kalau dilarang perang sama Amerika, mungkin akan mengguyur pasar-pasar Indonesia ya. Kata Presiden Prabowo, boleh import, boleh import. Habis itu kerudung-kerudung dari Cina, sepatu dari Cina, baju dari Cina masuk semuanya, baterai handphone dari Cina masuk. Ya itulah mereka sudah siap. Nah, kita ada alert dua Bapak Ibu ya. Jadi BBTN dan ERA. BBTN ini nanti saya tunjukkan, kemarin itu sudah ada di diskusi di grup alumni workshop. Jadi peserta workshop itu mereka punya grup alumni, diskusinya biasanya bahasanya bareng karena ilmu yang didapat ini sudah bareng gitu. Sudah sama. Jadi mereka sudah belajar trading as a business, bicara tentang risk management sudah, membaca marketnya sudah, membaca wyckoff-nya sudah. Jadi kemarin ada diskusi di sana. Oke, nah, diskusi ini dia bilang, wah BBTN. Dan hari ini alert ya Bapak Ibu, ERA kayaknya salah ada informasi buyback ya. Jadi saham-saham yang buyback udah bisa dimonitor ini. ISG Bapak Ibu ini trading snapshotnya dia turun 0,65, jadi turun, mudah-mudahan turun lebih dalam ya. Kalau saya sudah punya cash, bantu doanya supaya IHSG turun dalam sampai kita bisa buyback lagi. Turun ya. Nah, ini dia turun 0,65, asingnya acuannya apa? Asingnya keluar terus ya. Nah, keluarnya di mana? Di perbankan. Jadi BBNI, Bank Mandiri, BBRI, BBCA, selagi dia masih guyur-guyuran, nah kita manfaatin ya Bapak Ibu. Nanti dia masuk ke sana duluan, jadi kita manfaatin. Bagaimana caranya? Yang penting bisa switching, bisa main cantik ya. Trading plan-nya harus jelas, risk manajemennya harus jelas Bapak Ibu. Nah, ini Antam. Antam tadi saya sempat jualan lagi. Buyback tidak dapat. Nah, nanti kalau udah bentuk new high, saya stop untuk sell on strength. Nanti saya akan tunggu ya. Ya, jadi masa-masa krusial ini sepertinya dorongan Antam kalau asing konsisten beli terus, saya akan stop sell on strength, akan berubah plan menjadi let profit run ya. Nanti kalau dia pullback lagi tempat saya jual, saya akan buyback. Nggak apa-apa, biasa trading seperti itu. Yang penting sudah punya cash. Alertnya BBTN dan ERA Bapak Ibu. Jadi jam 10 semua, habis itu tidak ada alert ya Bapak Ibu. Dan ini alert ini berdasarkan machine learning. Nanti kita harus analisa ulang. Bisa saja dia pagi-pagi keluar alert, sorenya diguyur ya. Kalau dia mau apapun, end of day-nya harus kita analisa dengan after market close. Nah Bapak Ibu bisa akses ya. Nanti kalau Bapak Ibu akses Telegram botnya, bisa langsung terkirim sekuensial ke Telegram masing-masing. Ada waktunya ya, jadi bisa saja harus kita analisa langsung, jangan langsung beli, harus dianalisa. Jadi dia kan berdasarkan machine learning, jangan dipercaya juga 100% ya, kita harus analisa dan harus belajar, oh apa sih maksudnya dia memberikan alert. Kita harus lihat. Kebetulan kalau saya pendekatannya adalah volume price analysis ya, volume price analysis. Nah, Bapak Ibu kalau mau pakai yang lainnya terserah.
Cuma kenapa begitu? Karena input dari alert robot ini adalah inputnya cuma price dan volume, itu saja inputnya. Jadi cocok untuk volume price analysis. Jadi kalau ada yang pakai indikator misalnya yang lain-lain, saya nggak tahu apakah menggunakan di luar volume dan price. Selagi nanti indikator Bapak Ibu menggunakan volume dan price, pasti bisa terbaca ini. Inputnya cuma volume dan price, tidak ada fundamental data di sini. Oke, Telegram channel, Bapak Ibu silakan join. Nah, ini di sini ada diskusinya. Banyak yang bertanya, Pak, saya mau diskusi, ikut diskusi. Ikut saya di sini Telegram channel. Kalau yang alumni, karena mereka sudah sama nih standarnya. Mereka sudah ikut workshop, sudah tahu risk management, begitu bicara nyambung, bagaimana risk management, bagaimana volatilitas yang dihadapi, nyambung. Tidak ada yang pom-pom atau posting-posting sesuatu yang misalnya nyangkut, pengen ngeramein pom-pom, nggak bisa karena semuanya ilmunya sama, sudah dapat sama, walaupun masing-masing punya style masing-masing ya. Tapi ilmu trading as bisnisnya sudah sama. Ada yang mengikuti Wyckoff, ada yang tetap dengan sistem trading yang lama. Oke, website dan sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat untuk tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham, karena pada video ini kita akan melakukan analisa. Saya akan tunjukkan step by step untuk melakukan analisa sahamnya. Bapak Ibu bisa ikutin sambil saya cerita, sambil saya ketikkan perintahnya. Bapak Ibu ikut juga ketikkan. Akses saja Telegram botnya ada di deskripsi video ya. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini ya untuk linknya. Tapi di deskripsi video sudah Bapak Ibu klik, sudah nyambung itu. Nanti ada trialnya, praktis saja. Oh, ternyata bisa cocok atau enggak. Oh, karena memang nanti analisanya bebas ya Bapak Ibu. Alertnya saja, kebetulan saya volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dengan analisa volume price analysis. Saya sudah berapa? Tahun 2008 sampai 2010 itu awal-awal pengenalan volume price analysis, sampai sekarang udah lumayan lah ya. Jungkir balik di sana. Dan namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, posisi saya punya cash, mungkin ada beberapa orang yang nyangkut, secara psikologi berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ini selalu saya bilang supaya kalau saya bikin analisa langsung nggak usah dipercaya ya Bapak Ibu, langsung cek analisa sendiri dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan analisa sendiri, bisa pakai Telegram bot ini, atau Bapak Ibu kalau punya sistem arahan kayak atau apa kayak yang sudah terbiasa, pakai saja itu ya. Jadi ini hanya first opinion. Prinsipnya dari siapapun jangan pernah percaya ya, jangan percaya. Itu. Jangan pernah percaya. Percaya dengan analisa sendiri karena duit kita sendiri. Oke? Pesan saya kalau dalam trading, Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Artinya setelah selesai analisa, Bapak harus nyusun trading plan. Setelah itu harus membuat money management. Terus harus monitor, tinggal dikontrol psikologi tradingnya. Oke? Jadi kalau buat analisa ini hanya bagian awal dan hanya mungkin 10-15% dari proses trading kita. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, banyak yang bertanya tentang workshop. Jadi sekali lagi tidak ada workshop online. Oke. Ini adalah level basic to intermediate ya. Jadi yang pemula masih bisa, atau yang sudah berpengalaman juga bisa. Karena kita membenarkan, masuk bengkel dulu, membenarkan bagaimana konsep-konsep trading as business ya. Oke, jadi kita belajar teknik analisis, belajar business plan ya. Trading plan dulu ini kan dikembangkan bersama teman-teman saya waktu sekolah bisnis di SBM ITB. Lalu kita belajar bagaimana disiplin dengan trading plan, aturan-aturannya, membuat dia disiplin, membuat dia sesuai dengan plan, buat plan A, plan B, gitu. Nah, tambahan untuk angkatan sekarang akan ada introduction untuk trading di pasar saham Amerika. Saya sedang mulai ya Bapak Ibu. Dulu juga pernah coba, tapi depositnya harus besar dan di luar negeri. Sekarang udah gampang. Oke, silakan Bapak Ibu ingin mendaftar, silakan kontak saya. Materi tadi yang bertanya, Pak, kalau saya pakai MacBook bisa? Tidak ada masalah, MacBook kayak yang penting bisa buka spreadsheet, mau pakai Google Sheet juga nggak apa-apa, karena kita praktek di kelas. Jadi membuat terima, mengukur risiko rasio, buat segala macam lah ya, lengkap. Nah, nanti di kelas lebih jelas lah ya Bapak Ibu. Kelasnya cuman
6 sampai 10. Biasanya 6 jalan ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau banyak-banyak itu biasa tidak efisien. Tapi kalau 6 sampai 10 itu bisa ya. Soalnya banyak yang mau bertanya sungkan dan itu. Oke, silakan. Nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya, grup alumni ya. Jadi ada Trading as a Business atau workshop Trading as a Business. Jumlah pesertanya nggak banyak, tapi mereka semuanya sudah ada ilmu. Jadi ini maksud saya di sini tuh mau menunjukkan mana nih tanggal 15 ya. Tanggal 15 ini kita sudah apa namanya? Tanggal 15, ini kan tanggal 16 kemarin, artinya jam 2 nih. Ya, jam 1, jam 2. Jam 2 lah ya, Bapak Ibu. Ini nih saya sudah posting ini. BBTN anomali ya. Tidak ada definitive trap. Dari sini sudah langsung ya, Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang ini peserta. Langsung rebound ya. Jadi di sini saya nggak tahu, tapi saya cuma price dan volume. Nah, setelah itu beraksilah saya mulai jam segitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi BBTN ini kemarin sudah masuk ya. Saya tanpa sinyal. Sinyalnya baru keluar sekarang. Oke, nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat perintah apa yang ada supaya tidak salah ketik perintah ya. Kita punya volume price analysis. Saya tidak mengatakan track matnya, ciri-cirinya bahwa pendekatan yang saya lakukan, style saya adalah analisa volume price analysis. Lalu di sini banyak tool yang membantu seperti speedometer, rotasi saham, ya, foreign flow map, lalu ada Sankey, beberapa sudah ada, screening saham juga ada, weekly, monthly, lalu untuk rotasi saham. Untuk tutorialnya sudah ada ya. Help. Tutorial help. Nah, di sini ada salah. Slash tutorial, Bapak Ibu bisa ketik tutorialnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti kita akan detail belajar tutorial trading plan. Ini ada contoh-contohnya 5%, 10% dari apa yang saya ajarkan. Saya masukkan di sini. Bagi yang belum rezeki, tidak bisa ketemu, tidak bisa belajar bersama di kelas, bisa belajar online. Yang pasti tidak ada workshop online ya. Itu satu hari aja tuh pesertanya udah dicok, dimasukin dengan materi sebanyak itu. Bisa Bapak Ibu tanya yang sudah ikut ya. Nah, ini Bapak Ibu kan di sini ada Telegram channel ya. Nah, di sini kan ada diskusi. Nah, Bapak Ibu join langsung diskusinya. Nah, diskusi ini bisa masuk ke grup diskusi. Jadi ada yang bilang, "Pak, kok cuma kasih channel nggak ada diskusi?" Untuk pengguna robot, untuk kita semuanya lah apapun, bisa masuk ke grup diskusi, nanti langsung join. Bapak silahkan join ke grup diskusinya. Ada di situ ya. Misalnya itulah ya. Jadi bisa Bapak Ibu join. Nanti di situnya nanti banyak juga membernya, lumayan juga ya Bapak Ibu yang berminat untuk diskusi di sini, membahas apa yang ada di channelnya. Oke, kita balik ke botnya. Sekarang kita akan lakukan langkah pertama di after market close. Langkah pertama adalah kita cek alertnya. Oke. Di alertnya kita ada era BBTN dan era Bapak Ibu. BBTN ini tadi saya sudah sampaikan di dalam forum Trading as a Business. Kita sudah bahas, saya sudah kasih kode, sudah bahas sebelum ada alert, ada satu yang anomali pergerakannya dan ya lumayan lah ya Bapak Ibu karena memang mencurigakan. Lalu kita cek dengan rekom ya. Jadi langkah kedua setelah kita cek alert, Bapak Ibu bisa ikutin aja step by stepnya. Kita akan melakukan screening ya dengan volume price analysis untuk data end of day data. Kalau alert kan dia menggunakan data intraday ya Bapak Ibu. Di sini kita ada BBTN dan era, dua-duanya volume price-nya bagus, cuman dua itu juga pula yang pas juga, alertnya juga cuman itu. Jadi pas ya. Ya kita bahas satu BBTN, nanti era kita akan analisa singkat. Yang Bapak Ibu memilih era silahkan ya. Oke, di sini ada BDKR, BSDE, bearish. Ya, BSDE bearish nih untuk price action ya, Bapak Ibu. Saya menggunakan buku Steve Nissen untuk dulu belajar price action. Jadi price action ini saya dulu belajar juga, tapi bukan tidak akurat ya, tidak ada yang akurat 100% nggak ada. Cuman kadang-kadang validasinya tidak ada. Nah, setelah saya belajar price action, saya merasa ini ada kurang nih.
Kurangnya apa? Volume. Nah, maka saya ketemu dengan volume price analysis ya. Jadi sama juga price action, cuman dia lebih simple. Lihat price, validasi volume. Ini Excel ini menarik nih Bapak Ibu. Ini dia potensial reversal, price action-nya menarik. Rocket Jet, BDKR, Era, Telkom. Nggak ada pula BBTN di sini. PWS, BRPT, buy, Era, buy, Telkom. Banyak pula Era ya buy-nya. Tapi kita akan bahas BPTN nanti. Era kalau berminat Bapak Ibu silahkan. Indika juga ada di situ. Oke, setelah itu kita lihat SCR Vibum. Ada nggak saham ledakan volumenya? CBDK dengan DWGL ini sama apa ya? Saya nggak pegang ini. CBDK ini siapa? Konglomerasi ini perumahan. Belum ada, dia baru IPO berarti. VPA DWGL. Tunggulah ya datanya cukup baru dia masuk. Dibuka chartnya. Itu percuma juga nanti kalau dibuka chartnya error pula nggak cukup. Ya, walaupun dia volumenya meledak tapi it's not my style ya. Saham-saham yang tidak akan saya pegang begitu bentuknya, susah. Mau pendekatan volume price analysis itu menyesatkan kita. Ilmunya, analisanya jadi tumpul karena memang datanya yang seperti itu. Oke. Lalu setelah kita lihat ledakan volume, kita lihat dengan SCR ekstrim. Apakah udah ada saham-saham yang ekstrim? Ternyata tidak ada yang begitu signifikannya yang kita kenal ya Bapak Ibu ya. Ini entah saham apa nih saya tidak tahu. Baik, kita cek dengan SCR panik. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbit lahop. Ternyata banyak ya Bapak Ibu. Saham-saham yang habis panik terbit lahop. Lihat sini ada BPTN. BPTN nggak ada. Kita lihat Era. Oh, Era nggak di sini. Belum ya. Nanti kita lihat. Oke. Kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang rotasi saham relatif terhadap komposisinya sudah berada di zona Hope. Oh, banyak udah ya. Cimorai, MDKA, Pegas, PGO, Telkom, Toba, ini saham-saham yang menguat. Wifi ya Bapak Ibu. Wifi ini nanti kita lihat. Ya, Wifi. Ya, dia ada sesuatu berita atau apalah ya. Oke. Kita lanjut dengan SCR top foreign flow. Nah, top foreign flow tadi sudah disinggung di depan, tapi kita mau lihat yang penting adalah bukan cuma foreign flow, kita lihat bagaimana psikologi di belakangnya dengan membandingkan dengan SCR top kaki. Nah, ini penting melihat apa yang dilakukan top 10-nya nih. Saham-saham yang hajar kanan, Greedy, Antam ya, BBTN, PSAB ini emas-emas semua nih Bapak Ibu ya, emas maksudnya. CBDK ada tekan. Ini cyber nih, curiga nih saya ini. Saham apa nih cyber nih ya? Sekilas tadi ada ya. VPA cyber, tapi sudah naik tinggi. Saya udah curiga nih. Kalau Bapak Ibu punya info dari kemarin nih saya curiga. Tapi karena ini dia, marking off-nya berjalan ya. Luar biasa nih akumulasi marking up. Masih jalan. Ini saya nggak masuk pula ini karena dia saham apa nggak ngerti saya ini. Bisa begitu ya. Volumenya rapi soalnya. Jadi bukan kaleng-kaleng volumenya nih. VPAW Cyber. Dulu kantor saya di Cyber 2, Kuningan. Nah, rapi dia, IPO-nya rapi nih. Rapi sekali. Ini wake off-nya rapi sekali. Apa ya? PIF Cyber. Baru nih ya. ITSEC Asia. Asingnya juga. Oh, ini telat kita. Nggak apa-apa, nggak rezeki. Nggak ada pula yang mendiskusikan itu ya. Nggak komentar-komentar saya, nggak ada. Baik, tadi apa? Kita tadi sudah gini ya. Yang hajar kiri Bank Mandiri, BBNI, BBCA. Ya, saya berharap BBRI-nya turun dulu. Baru saya berharap nanti Antam turun. Yang ada gap-gapnya nih mudah-mudahan turun dulu lah ya. BBCA mudah-mudahan turun dulu. Nanti kita cek. Setelah itu kita cek dengan SCR Pback. Nah, ada nggak saham yang pullback? Dia sudah naik, dia turun untuk naik lagi. Paling nggak 3 candle. Wifi ya, Wifi ada. Kita lihat VPA, Wifi. Nanti kalau ada waktu, saya buat nih analisa saham pullback nih belum ya. Tapi ini ada gap ya. Bapak Ibu, ini dia sedang naik. Jadi pullback. Nah, pullback itu stop loss-nya, risk-nya di sini, buy-nya di sini. Jadi kalau dia turun ke bawah kita close-nya exit, kalau dia naik ke atas kita buy. Karena dia
Biasanya kalau agresif satu tick di atas candle terakhir. Nah, ini satu lot, misalnya 2 lot, ini 4 lot ya gitu misalnya ya. Nah, kalau turun ke bawah kita exit lah. Karena dia ciri-cirinya sahamnya close negatif, volumenya turun. Nah, itu. Biasa pullback. Oke, apalagi SCR UVAL, saham-saham under value. Ya itulah, yang kita lakukan adalah melakukan screening saham-saham ini. SMRA. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite. Bagaimana komposit dengan penutupan yang merah hari ini? Dia berada di zona netral, artinya komposit kita demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan star C0 untuk sektoral. Jadi volatilitasnya tinggi, agak pusing mungkin melihatnya ya. Meaningnya susah karena dia daily. Masalahnya karena daily. Kalau volatilitas begini harusnya lihatnya weekly, tapi saya tidak menyediakan pula weekly-nya. Belum. Oke, ini kita lihat ada tekno yang jatuh relatif terhadap komposit yang melemah, transnya balik, ini bolak-balik ya bingung ya jadinya. Ya, ini tapi kalau kita lihat properti menguat, basic menguat nih. Bapak Ibu bisa perhatikan basic habis panik terbilang lahop. Infra juga menguat. Kita cek dengan VPA weekly composite. Kita cek weekly-nya dulu lah ya. Walaupun sebenarnya chart weekly-nya volumenya tidak valid untuk hari ini. Dia validnya nanti di hari Jumat. Sinyalnya tidak ada, volumenya low. Kita lihat bottoming. Jadi kita punya bottoming 5442. Jadi nanti kalau dia naik, ini sebaiknya mingguannya dia turun dulu. Pullback, tutup semua gap yang ada di daily. Baru dia naik ya. Jadi usahakan dia turun dulu. Pas dia turun ini kita siapin cash untuk buyback. Mudah-mudahan seperti itu, karena kita butuh pattern di bottoming itu. Menurut struktur adalah low, dia membentuk high, lalu dia pullback bentuk high terhadap low, nah baru dia bentuk high. Kalau ini sudah terbentuk, baru boleh bilang, Pak, itu sudah bottoming. Kalau belum terbentuk, belum. Kita main fast trade. Sekarang kan belum terbentuk, jadi nuansa batin mindset kita adalah fast trade, yang penting profit. Lalu kita lihat VPA. Oke, lupa VBP monthly. Kita lihat monthly. Saya mau lihat dimensionnya dulu. Nah, ini selalu Bapak Ibu cek ya nanti. Ini ada dimension yang saya sampaikan, batasnya di bawah ini ya. Dia sedang menahan lagi naik, nanti dia turun, dia akan mengambil ini. Mudah-mudahan pullback ke atas. Gitulah untuk time frame untuk main monthly, tapi kan lama itu monthly, bisa 3-4 candle. Kita lihat dengan VPA. Langsung saya daily, nanti VBP-nya weekly-nya silakan VPA composite. Karena demand-nya ternyata saya cek di monthly. Bulanan maksudnya. Oke, masih sama trennya Bapak Ibu. Kita punya high, ini adalah high di atas sana ya, nggak kelihatan. Ini adalah low terhadap high yang di atas. Ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high di atas, low high. Baru ini adalah lower low, ini low terhadap high yang di atas, ini lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Jadi rapi ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca market, enak banget ini. Ini kita pelajari di trading as a business, nanti advance-nya belajar di volume price. Jadi tapi untuk candle chart ini kita belajar di trading as a business. Ini lower low, ini low high, lower low. Nah, ini kan ada gap. Ya, dia naik. Ini kan masih ada gap kayaknya. Ya. Ini masih ada gap. Jadi, ini kan ada low, ini high. Dia turun dulu, nutup gap. Nanti ini adalah high terhadap low. Tidak sampai bawah, tidak sampai close. Baru dia naik ke atas. Begitu pattern itu terbentuk, udah. Jangan sell on strength dulu ya. Ya, sekarang sell on strength supaya kita dapat cash, nunggu di bawah ya. Ini masih sempat naik. Oh, tapi hari ini sudah ada distribusi. Ya, pas saya termasuk orang yang kalau ditanya siapa yang berdosa membuat supply banyak hingga candlenya merah, saya termasuklah kehitung ini. Termasuk yang sell on strength. Doakan bantu doanya ya Bapak dan Ibu supaya IHSG turun, supaya nutup gap dulu. Nah, bareng-bareng kita tunggu di sini gitu loh. Jadi kita bisa baca market. Apalagi kita lihat foreign flow. Oh, VBP dulu. Kita mau lihat VBP composite. Ya, jadi dimensionnya tunggu di mana nanti? Dimension tunggu di sini. Bah, ini nggak kelihatan ini ya.
Harusnya dia overlay-nya di atas. Ya, di sini jadi kalau dia bergerak nutup gap, kita buy on weakness sampai sini. Ya, jadi agak dalam nih doa kita supaya turun. Jadi kalau ISG doa turun, jangan malah kabur, malah kita tahu beli di mana, stop loss di mana ya, exit di mana. Kalau stop lossnya mainnya di demand zone weekly jebol, kabur ya. Doakan lebih dalam, maksudnya kabur supaya punya cash, nanti kita buyback lagi. Kalau sudah pegang cash, misalnya 80-50%, doanya supaya ISG jatuh lebih dalam, supaya kita dapat profit besar. Kalau tidak jatuh dalam, profitnya ya biasa saja. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF composite. Berikut ini chart foreign flow ya, Bapak Ibu bisa lihat asingnya masih keluar terus. Kita belum bisa lihat asingnya bottoming. Nanti ciri-ciri salah satu dia bottoming selain terbentuk low high high low high, asingnya mulai akumulasi signifikan. Batasnya apa? 20 hari dia net. Nah, kalau 20 hari sudah net buy itu udah kuat ya, udah aman gitu. Jadi kalau udah 5 hari netnya cukup besar, udah mulai inilah kita standby. Sekarang fast trade sajalah. Yang penting profit gitu loh. Jadi mau gaya apapun dalam trading, kalau sudah profit sudah benar. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya BBTN. BBTN kemarin aksi kooperasinya mereka dividen, setelah dividen dia nggak turun. Nah, ada yang komentar bilang itu gara-gara menteri, kemarin ada segala macam. Kalau lihat Sankey-nya 2008 nggak oke ya. Ya, kita mulai apa dulu? Speedo dulu, Sankey dulu ya. SKF BBTN. Nah, Sankey-nya 2024 untuk income statement-nya kayaknya nggak terlalu ini. Ya, ini dia kita lihat lagi ya. Memang 3 triliun ya, netnya ya. Sankey diagramnya, tapi dia minus 14 dibanding tahun lalu, Bapak Ibu. Ya, jadi turun ya performanya, apapun alasannya, nggak tahu ini. Apakah penurunan itu sudah price in? Sekarang kita lihat dengan Speedo BBTN untuk daily. Daily BBTN berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini, cukup kuat. Kita cek dengan Star Speedo weekly-nya, Bapak Ibu cek ya, Star BBTN. Kalau sebelum meter weekly lebih baik cek hari Jumat. BBTN dia sudah bergerak menguat seminggu yang lalu, seminggu lah ya, ini relatif terhadap komposit Bapak Ibu menguat. Kalau begini cek weekly, Speedo BBTN ya, jadi salah, Star BBTN terbuka juga BBTN weekly-nya. Mantu saya pengen menghemat waktu. Nah, di weekly-nya ini sudah tidak berubah lagi. Yang berubah itu bisa berubah yang terakhir, makanya dia masih bisa kita gunakan kalau untuk speedometer untuk rotasi. Sampai hari Rabu dia terjadi akselerasi. BBTN ini untuk weekly-nya kita sebut, walaupun belum tutup ya, belum tutup hari Jumat, kita sebut sebagai habis panik. Terbitlah hope. Jadi habis panik terbitlah hope, karena dia panik masih, tapi menuju hope ya. Jadi ini bottoming kalau untuk main weekly. Bisa jadi mainnya di weekly ya Bapak Ibu. Jadi memang rotasi saham itu time frame lebih besar, lebih stabil ya. Kita lihat dengan VPA monthly BBTN. Kita lihat struktur besarnya BBTN dari wake off-nya. Jadi kalau lihat wake off-nya BBTN ini sudah pernah wake off-nya terjadi ya Bapak Ibu, naik dari berapa ini? 7.500 sebagai demand. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up di dalam kelas pola begini kita identifikasi. Kalau workshop volume price analysis kita sebut sebagai hyperdomic. Marking down, redistribusi, marking down lagi, akumulasi time frame lebih kecil. Nah, ini siklus satu lagi. Nah, ini dia marking down. Dia bottoming ya. Seperti inilah, dari kalau manusia itu kan dari tanah kembali ke tanah. Kalau dari siklus ini, dari zona akumulasi balik lagi akumulasi. Nah, ini sudah kena akumulasinya, hanya kita tunggu volume. Kalau mau naik tinggi, volumenya harus besar. Oke, monthly. Belum tutup ya Bapak Ibu, tapi siklus besarnya kita tahu bahwa banyak yang nyangkut di harga 3.000, 3.200 yang ini. Jadi kalau main ini nanti targetnya 1.200 sampai 1.600.
bisa pakai cap. Sekarang kita lihat VPA weekly BBTN. Nah, ini ya, jadi dia sejak Oktober jatuhnya curam sekali. Ini banyak yang kaget-kaget nggak sempat keluar. Baru dia naiknya juga bisa kencang juga nih. Ini sudah ada sinyal downtrust bar minggu 1, 2, 3 yang minggu yang lalu. Jadi secara teori ini adalah selling climax ya. Ini cocok untuk disebut dengan selling climax. Main di weekly, bottoming, selling climax kita kenal dengan SC. Dia naik ke atas kita sebut dengan auto rally. Maka dia akan turun dulu, memberikan secondary test. Oke. Mudah-mudahan polanya seperti itu karena dia kalau main time frame lebih besar tadi kita lihat di hyperdomic. Mudah-mudahan tidak hyperdomic, mudah-mudahan dikasih kesempatan turun. Pas kesempatan turun ini mungkin di weekly double maru ya, maru buzo. Nah, lihat volumenya valid. Nah, kalau dia pullback kesempatan kita. Ternyata kemarin dia habis ex-date tidak turun. Oke, gitu ya. Kita lihat VBP weekly BBTN, kita mau lihat targetnya jual di mana? Targetnya jual 1200, 1400. Ah, di sini jualnya 1300. Jadi di 1200 sampai 1400 target jual. Jadi belinya misalnya di sini, dia pullback, kita menunggu low, high, high low, nanti dia naik ke atas maka terbentuk patternnya. Jadi bisa nggak terbentuk, kenapa? Turunnya tidak terbentuk. Tapi mudah-mudahan naiknya terbentuk ya. Target jual 1300 sebentar sini. Nah, sisain sedikit, setinggi-tingginya kita jual di trading plan-nya di ini disebut dengan sell mother candle ya, Bapak Ibu. 1500 lah. Ini jual 1 lot, 2 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20, gitulah piramida ke atas terbalik gitu jual. Bisa. Tapi di sini kita harus waspada dengan rejection karena banyak yang nyangkut di sini. Kita lihat dengan VPA BBTN, ada gap nggak? Kalau ada gap, tunggu di gap tersebut. Kalau nggak ada, kita mungkin tidak dikasih kesempatan. Oh, sudah Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah selling climax, auto rally, secondary test. Sudah terjadi. Fase A sudah terjadi, sekarang dia, kalau kita lihat fase B-nya kecil sekali, main time frame lebih kecil ini, time frame 60 menit mungkin. Ini kita sebut, karena dia break, dia menjadi the best time for buying. Ini ya. Lalu besok apa plannya? Dia, Bapak Ibu lihat, ini ada angka 910. Dia akan turun. Tapi masalahnya di sini tidak ada gap, jadi saya tidak tahu di mana dia turun. Pokoknya zona ini aja. Tunggu di 910, dia biasanya akan memberikan namanya second chance to buy. Biasanya ya. Jadi 80% dia turun, 20% dia naik ya. Naik juga akan turun, tapi biasanya pullback saja karena dia tidak ada gap, saya tidak tahu targetnya. Jadi targetnya itu kalaupun dia turun, biasanya dia akan menyentuh 910. Biasanya dia akan tertahan di mid downtrend 835 ya, 835. Jadi di dalam zona ini buy on weakness nih. Gitu. Naik supaya apa? Low high, low high. Begitu. Ya. Target jualnya ya tadi kita sudah tahu 1300 di atas itu banyak yang nyangkut. Sinyalnya bagus ya. Kita cek dengan VBP BBTN. Ya, di sini tunggu. Di mana kita tunggu? Bapak Ibu tarik garis di sini 900 berapa tadi? Selama dia turun ke sini ini buy semua BBTN ya. Kesempatan buy. Kenapa? Di sini demand zone. Jadi kita tahu sekarang, tadi saya nggak tahu, sekarang tahu karena ada data. Target jual di mana? Ini. 1300 sampai 1400 ini jual. Setinggi-tingginya mana? Ini. Mana ya? Inilah ya. Pokoknya ada sell mother candle lah, atau di sini. Pokoknya sepanjang ini, itu zona sell, zona supply. Banyak yang nyangkut di situ. Kalau bisa sebelum mereka keluar, kita keluar dulu. Selanjutnya, kita lihat dengan wave BBTN. Kalau eval Bapak Ibu lakukan sendiri dulu. Wave, apakah sudah perubahan? Sudah, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ini Elliott Wave ya. Tapi kita, kalau Elliott Wave itu menurut saya sih keren, tapi kurang valid. Kenapa? Harus ada validasi. Validasinya apa? Menurut David West, validasinya ada volume. Lihat ini.
tinggi, low, merahnya kecil. Nah, ini sudah berubah trennya ya Bapak Ibu. Dia ketika membentuk new low, low, high, high, low, high, high, di mana volumenya sudah gede. Mantap. Ini sudah perubahan volume. Kalau dia masuk ke sini, ini buy on weakness. Hajar kanan, berapa besarnya? 25 miliar. Ya, hajar kanan nih. Hajar kanan terus. Kita cek dengan DOM. DOM BBTN. Bagaimana dominasi rasio asing versus lokal? Oke, kalau kita lihat dominasi rasio, tanggalnya belum update, belum tanggalnya ya. Nanti abis ini mungkin belum kecepatan. Kita lihat foreign flow, PIF, BBTN itu kemarin itu. Ya, harusnya tanggal 16. Berikut ini chart foreign flow untuk BBTN. Bapak Ibu bisa lihat asingnya keluar terus, saham BBTN masuk. Tapi mulai akhir Februari mulai divergen ini, asingnya turun bottoming, sahamnya turun bottoming, asingnya mulai akumulasi. Sekarang dia naik lagi, mudah-mudahan dia low, high, high low, masuk lagi ya. Jadi besok kalau dia turun, Bapak Ibu, ke 900 ini, S1 915 bisa buy ya. 865 bisa buy, 835 bisa buy, pokoknya itulah. Ke bawah ini piramida, 10 lot, 20 lot, 30 lot gitu bentuk piramida, terserah ya. Hari ini asingnya net buy, dalam 20 hari sudah net buy, sisanya masih net sell ya. Ini bottoming ya, ciri-ciri bottoming. Jadi kalau ada kesempatan turun, kita buy. Kalau belum turun, kita sama-sama berdoa supaya BBTN turun gitu. Tunggu di dimension tadi. Jaga atas supaya nggak follow. Jadi besok ya kita jaga atas satu tick di atasnya. Jadi satu tick aja, satu lot ya, 9780 pasang. Oke, kita lihat dengan tren BBTN. Tren BBTN full year-nya sudah ada laporannya. Under value ya. Dia termasuk saham-saham yang under value. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu ini. Jadi yang di atas break ini 905 buy, ke sini 860 buy. Pokoknya zona-zona bawah ini gunakan kesempatan untuk buy on weakness. Jangan sampai ketinggalan. Jaga satu tick atas, jualnya di 1350 boleh. Kita lihat dengan SWG BBTN. Hakinasi. Dia lebih rapi, lebih slow dan salah. PWS BBTN itu SWG ya Bapak Ibu. Untuk nge-swing. Oke, untuk PWS sinyal masih di golden cross, lalu trennya sudah buy up, volumenya sangat besar di volume price ya, bukan di hakinasinya. Di spreadnya wide, close-nya tinggi, dan di sini yang perlu kita detect. Dia sudah akumulasi dan cukup kuat. Ini yang penting. Kalau Bapak Ibu berani mau masuk, ini sudah terbentuk, disebut dengan flower atau rundang-rundang atau support kuat. Sinyal buy. Nanti kalau dia masuk ke zona abu-abu ini, buy on weakness, pasang order, automatic order, pasang aja, mudah-mudahan dapat. Stop loss di bawahnya tadi. Oke, itu untuk BBTN. Kita lihat saham berikutnya adalah ERA. Kita cek alert ERA. Tadi BBTN alertnya gimana ya? Alert BBTN. Lupa tadi. BBTN harusnya fresh. Oh enggak ya. Kemarin sudah ada, freshnya kemarin nih Bapak Ibu. Jadi ini yang kedua. Jadi harusnya kalau sudah masuk di BBTN tanggal 26 sebelum liburan, ya udah punya sekarang. Jadi alert robot itu dimonitor saham-saham yang fresh. Kita lihat alert ERA. ERA ini bulan 10. Dia ada isu buyback ya. Jadi tanggal 10 April sudah ada, tanggal 16 April sudah ada. Kita cek dengan Speedo ERA. Saya hanya singkat saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan analisa ERA lebih detail kalau berminat ya. Saya mau cepat-cepat, mau susun trading plan saya. Nanti mau pasar saham Amerika mau masuk juga nih, siap-siap. ERA grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star ERA. Nah, Bapak Ibu kalau nanti kelihatannya dia tidak kelihatan arahnya, bisa pakai weekly ya. Ini ERA bergerak menguat zona grid, artinya demand-nya signifikan, outperform terhadap komposit, arahnya ke kanan. Sektornya mau bottoming ini. Ini bisa dipantau sektor cyclic nomor 2 nih. Kita lihat VPA ERA. Langsung saja cepat. Volume price. ERA bentuknya begini ya. Dia sudah hyperdomic bottoming. Mainnya di time frame besar Bapak Ibu, tapi dia punya low, ini punya high. Ya, ini high.
Ini adalah high terhadap low. Faktanya dia sedang menunggu higher high. Berarti main time frame besar. Di sini juga cukup volatil dia ya. Era ini mau ada buyback kalau nggak salah. Dia kayaknya sudah ada sign key-nya nih ya. Tapi belum dibuat videonya. SKF era. Jadi belum dibandingkan dengan saham-saham jenis. Mudah-mudahan sudah ada. Oh, sudah ada. Wah, lumayan net profitnya 31% ya. Oke. Lumayan nih. SKF-nya sudah ada. Kita lanjut dengan foreign flow untuk era. Berikut ini ada chart foreign flow untuk era Bapak Ibu. Selama ini asingnya juga terus akumulasi, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di Februari. Ini didamping oleh asing ya Bapak Ibu. Tapi 3 hari kemarin dia masuk lagi, ini besar sekali. Ini pasti ada aksi koperasi, aksi dari fund manager atau MSCI atau apa. Kalau Bapak Ibu punya informasi silahkan di komen saja. Intinya dia ke bawah ada gap. Jadi kalau mau tunggu pullback ke bawah juga bisa. Mainnya mudah-mudahan benar di weekly ya. Asingnya dalam 20 hari sudah 7 miliar, lumayan Bapak Ibu, tapi ini nih yang mencurigakan. Harus tahu dulu, cari dulu informasi ini apa. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah ucap atau terbelit-belit lidahnya karena saya tidak pakai teks ya, jadi ngoceh aja. Yang ya apa? Nanti insya Allah kita akan lengkapi Sankey diagramnya karena banyak yang request juga. Lalu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya supaya terupdate. Pagi-pagi jangan lupa juga nonton morning market call ya Bapak Ibu. Lalu yang berminat workshop, ini workshop yang murah meriah, silahkan saja, tempatnya terbatas juga. Kalau ada yang bertanya, Pak kapan lagi ada? Saya tidak tahu. Mungkin round 3-nya nanti ya. Q3, mungkin bulan Agustus kah, Oktober kah, September kah, nggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi. Yang penting ada yang ada dulu lah. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.